Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefani Manuela dengan NIM 048 ingin mempresentasikan perhitungan LD50 dan konversi dosis BB Mencit. Next. Soal dosis BB Mencit, diketahui BB Mencit 37 gram, volume diberikan pada mencit 0,2 ml dan dibuat sebanyak 25 ml. Diketahui bobot satu tab diazepam 202 mg dan kekuatannya 2 mg. Untuk hasilnya seperti ini dan caranya saya jelaskan. Untuk yang pertama, konversi dosis BB Mencit. Konversi dosis 20 gram terlebih dahulu. 2 mg ini kekuatan sekian diazepam dikali faktor konversi yaitu 0,0026 sama dengan 0,0052. Untuk yang berikutnya diketahui BB Mencit 37 gram berarti 37 gram per 20 gram dikali 0,0052 sama dengan 0,962. Nah, sama ya hasilnya. Untuk yang langkah kedua adalah menentukan jumlah obat yang digunakan. Diketahui dibuat sebanyak 25 ml, berarti 25 ml per volume diberikan mencit dikali hasilnya tadi 0,00962. Hasilnya 1225 mg. Jika diubah ke gram jadinya 0,001225 gram. Untuk yang berikutnya kita menghitung kadar, persen kadarnya berarti 0,01225 kita ambil diagram per volumenya ini 25 ml dikali 100%. Hasilnya 0,0481%. Dan di situ ada diketahui bobot satu tab diazepam 202 mg. Berarti kita masukin yang ini tadi. Ya, ini ya 1225 mg per kekuatan sedianya 2 mg sama dengan X per kekuatan 202 mg. Oh iya, bobot satu sama dengan 1225 mg dikali 202 mg per 2 mg. Hasilnya adalah 121,4525 mg. Ini adalah soal yang nomor. Selanjutnya ada soal nomor 2. Ini contoh soalnya dan saya ajarkan. Caranya adalah sama seperti yang tadi, kita hitung dulu 20 gramnya ya. Konversi dosis 20 gram sama dengan kekuatan sedianya sifasatin itu 20 mg ya. 20 mg dikali faktor konversi 0,0026 sama dengan 0,0052 mg. Terus konversi dosis diketahui 35 gram sama dengan 35 gram per 20 gram dikali 0,0052 mg. Hasilnya adalah 0,0091 mg.
Selanjutnya kita hitung jumlah obat yang digunakan, simvastatin yang digunakan, berarti dibuat sebaliknya, kita masukkan 20 ml per volume yang diberikan kepada insulin itu 0,2 ml dikali hasil perhitungannya tadi 0,0091 mg. Hasilnya adalah 0,91 mg. Jika diubah ke gram jadinya 0,0091 gram. Lalu kita hitung persen kadarnya. Persen kadar ya 0, kita masukin di gram 0,0000. Oh, ini kelebihan satu ya? Dulu, nah. 0,0091 gram per 20 ml dikali 100%. Hasilnya adalah 0,00455%. Kita masukkan sebut yang dibutuhkan, sebut simvastatinnya. Berarti yang ini tadi 0,91 mg per kekuatan sembilan simvastatinnya itu 20 mg sama dengan X, dan diketahui bobot satu tabletnya itu 186 mg. Berarti 0,91 mg dikali 186 mg per 20 mg sama dengan 8.463 mg. Udah. Untuk yang berikutnya ada perhitungan LD50. Diketahui dosis BTU 300 mg per kilogram dan log kelipatan dosis itu kelipatan 3 kali, berarti log 3 itu sama dengan 0,477, faktor kematiannya 0,5. Berikut saya jelaskan. Kita langsung saja ke caranya. Berarti log N sama dengan log D kecil yang sebenarnya D kecil ditambah kelipatan dosis dalam kurung faktor kematian ditambah 1 sama dengan log 300. Ketahui dosis kelipatannya 3 kali, berarti kita masukkan 0,477 ditambah 0,5 tambah 1. Hasilnya log 300 itu 2,477 ditambah 0,477 1,977. Bentar. Di awal ini kita jumlahin dulu 0,5 ditambah 1. Ini kan 1,5 ya hasilnya. Berarti 0,47 kali 1,5 hasilnya 0,7155. Saya tegasin lagi, ini kan 0,47, ini tuh dikali ya. 0,5 tambah 1 itu 1,5. Jadi 0,47 dikali 1,5 sama dengan 0,7155 sama dengan hasilnya 3,1925. Enggak. Nah, untuk antilognya M sama dengan antilog, masukkan angka ini 3,1925. Berarti hasilnya adalah M sama dengan antilog, berarti kita shift log 3,1925. Hasilnya adalah 1557,75
0,8035 mg per kilogram. Sekian dari saya, salam kenal warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefani Manuela dengan NIM 048 kelas 3A, ingin murojaah remedial praktikum farmakologi. Untuk obat yang pertama itu ada hidroklortiazid atau bisa yang disebut sebagai HCT 25 mg. Indikasinya itu hipertensi, edema, gagal jantung, sirosis, gangguan ginjal. Dosis dewasa pada umumnya 12,5 sampai 50 mg. Cara minum 1 kali sehari pagi, dapat diminum dengan atau tanpa makan. Efek sampingnya hipokalemia, dehidrasi, pusing. Interaksi obat mengurangi efek diuretik bila diberikan bersamaan dengan obat NSAID, dapat meningkatkan efek hipoglikemik obat oral atau insulin. Kontraindikasinya itu anuria, hipersensitivitas tiazid, dan hati-hati pada pasien dengan penderita diabetes. Obat yang kedua itu spironolakton, indikasinya gagal jantung sebagai antagonis aldosteron. Dosis dewasa biasanya 25-100 mg per hari. Cara minum sekali atau 2 kali sehari sesuai resep. Efek sampingnya itu hiperkalemia, disfungsi seksual atau pusing. Interaksi obat, hindari obat yang bersamaan dengan ACE inhibitor dan risiko hiperkalemia, dan hati-hati dengan obat-obatan yang NSAID. Kontraindikasinya hiperkalemia dan alergi terhadap spironolakton. Untuk obat yang ketiga itu ada furosemid 40 mg. Indikasinya edema, penyakit ginjal, dan hipertensi berat yang resisten. Dosis dewasa pada umumnya 20-80 mg per hari. Cara minumnya pagi untuk menghindari nokturia, dapat diminum sebelum atau antar makanan. Efek samping utama hipokalemia atau gangguan metabolik. Interaksi obat digoxin dan NSAID dapat mengurangi efek diuretik. Untuk obat berikutnya adalah varisetik. Indikasinya edema yang memerlukan kombinasi diuretik. Dosis dewasa itu tergantung dengan produk. Cara minumnya sesuai petunjuk dokter, umumnya tunggal harian atau 2 kali sesuai formulasi. Efek samping utama risiko hiperkalemia, ginekomastia, dan tinnitus. Interaksi obat, perlu hati-hati dengan kombinasi obat ACE inhibitor. Kontraindikasinya anuria, gagal ginjal berat. Yang obat berikutnya fenovibrat 300 mg. Indikasinya hipertrigliserimida dan meningkatkan HDL. Dosis dewasa 145 mg per hari atau 200-300 mg sehari tergantung sediaan. Cara minumnya sekali sehari sesuai kemasan, bisa bersamaan dengan makan. Efek samping utama nyeri otot, batu empedu, gangguan pencernaan. Interaksi obat, risiko miopati meningkat bila dikombinasi dengan obat-obatan yang mengandung statin. Kontraindikasinya penyakit hati aktif, penyakit ginjal berat atau kehamilan. Gemfibrozil 300 mg, indikasinya hipergliserimida dan trigliserida. Dosisnya biasanya 600 mg 2 kali sehari. Cara minumnya 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Efek samping utama nyeri otot, gangguan pencernaan, peningkatan enzim hati, risiko empedu. Interaksi obat, kontraindikasi dengan simvastatin, juga interaksi dengan repaglinid dan obat-obat lain. Kontraindikasi penyakit, riwayat penyakit kantong empedu, dan jangan gabungkan dengan obat simvastatin. Yang ketujuh, atorvastatin 20 mg, indikasinya hiperkolesterolemia dan pencegahan penyakit kardiovaskuler. Dosis dewasa awal 10-20 mg per hari. Cara minum 1 kali sehari setelah makan dan itu malam. Efek samping utama nyeri otot, nyeri sendi, gangguan pencernaan. Interaksi obat, hati-hati dengan obat yang meningkatkan kadar statin kayak gemfibrozil. Kontraindikasinya itu kehamilan dan timbul keluhan otot. Kedelapan, Lipitor itu sama dengan atorvastatin. Dosis dewasa 10 mg sekali sehari. Cara minumnya sekali sehari saat malam hari. Efek samping nyeri otot, peningkatan enzim hati, dan kehamilan. Yang ke-9, simvastatin 20 mg, yaitu sama dengan atorvastatin tadi, diminumnya sekali sehari setelah makan, saat malam hari.
Diminum setiap malam hari. Efek samping utama itu risiko miopati bila dikombinasikan dengan obat-obat tertentu, dan risiko enzim hati. Interaksi obat, hati-hati dengan obat yang bersama dengan gemfibrozil dan hindari konsumsi grapefruit. Kontraindikasi kehamilan, penyakit hati, dan yaitu. Terus yang ke-10, hipofil 300 mg, indikasi sama seperti gemfibrozil, menurunkan trigliserida. Cara minumnya diminum 2 kali sehari. Bisa cek kemasan, efek samping sama seperti gemfibrozil, gangguan hati atau ginjal.